berkenaan dengan lomba masak ya Bu, Ya, terkait dengan strategi untuk pembangunan mensinkronisasikan antara program yang dari kabupaten dengan desa Bu. Bagaimana ya, untuk bisa dikenal di regional ataupun mancanegara? ya. Ini kan potensi pariwisata ya. Jadi pariwisata itu kan kaitan dengan kuliner, Iya 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 ya, kaitan dengan juga potensi yang ada. Nah iya ini iya bagaimana potensi ini bisa dikemas iya iya menjadi sesuatu yang bisa apa ya, meningkatkan kunjungan dan tentu iya iya berdampak pada ekonomi masyarakat. Seperti lomba dayung sampan ya, ada ini iya iya jadi sangat bagus dan ini juga safety. Nah ini kan coba bayangkan kalau setiap orang yang datang berwisata mereka menggunakan sampan, ya mereka bisa menikmati apa namanya ya pantai Pero yang iya iya indah. iya Ini juga dengan tadi lomba masak, nanti kan hasilnya kan bisa menjadi kuliner ya, iya 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 kuliner yang akan dijual di sini dan tentu ibu-ibu sini pasti punya aktivitas ya mendatangkan iya iya. ekonomi bagi ibu-ibu yang bergerak di bidang kuliner. Kira-kira ada strategi lain setelah ini, kan ada lomba masak memasak karena di pinggir pantai selatan sendiri sedikit Iya. ini kan banyak hotel-hotel Bu. Mungkin ada strategi khusus. Ya rencananya nanti dibuat food festival, Iya ya. food festival ya. Jadi melibatkan para hotel-hotel ya, Iya pemilik ya. hotel, chef-chef yang ada untuk dibuat lomba mungkin menjelang 17 Agustus ya, atau juga ada festival cumi. Iya ya Ya, ya. jadi kan ini ada musim-musim tertentu Iya ya. ya, banyak sekali cumi dari Beros ini ya. Jadi Iya nanti ya. untuk para nelayan dilombakan gitu. Jadi siapa yang paling banyak panen cumi Iya ya, ya ya. dan paling ada mungkin cumi yang paling besar ya, yang hasil Iya paling ya. besar itu dilombakan. Jadi kasih motivasi buat masyarakat. Kira-kira kalau hasil dari tadi yang misalnya lomba masak memasak, mungkin ada sumber marketing dari luar Bu, yang sudah dipersiapkan begitu. Yang jelas pasti harus ini gencar promosi ya. Oh iya iya iya. Jadi promosi sehingga ketika orang berwisata orang nggak mikir ada kekurangan untuk kuliner, nggak bingung cari makanan di sini karena kelompok-kelompok yang ada, UMKM yang ada ibu-ibu udah nyiapin di sini gitu. Iya iya iya. Ya, makasih banyak Bu Oke. atas informasinya. Misa Media Online melaporkan dari Muara Puarire atau Muara Perkonda, di mana muara ini memiliki babat sejarah yang panjang dari abad ke-14, 15, 16, 17, 18 sehingga disebut Pero atau Perokonda. Ini adalah tempatnya saudagar-saudagar bisnis pada abad itu, dan hingga ke abad 19 mereka melalui Muara Puarere ini, dan sangat panjang dalam sejarahnya mengenai beberapa tokoh Banyuwali atau sunan-sunan datang ke Pulau Sumba demi memperebutkan Pulau Sumba pada waktu zaman penjajahan. Di saat Mojopahit sudah ada tokoh-tokoh saudagar dari Mojopahit, yaitu Panembahan Kodi atau Bindara Wunda atau Ndara Wunda, Dolong Undu Awang atau Abdul Ngundung, Pangeran Tebo, Pangeran Abdurrahub Asingkilia atau Rahuub, Pangeran Datuk Patimangi, Pangeran Wono atau Hamengkubuwono di kerajaan Mojopahit di abad ke-16, dan di abad ke-15 dan 17 sehingga ke abad ke-19 para tokoh-tokoh dari Ende, Bugis, dan beberapa dari Bima, Jawa juga telah datang di muara ini, termasuk Raden Noto Laksono juga pernah masuk di muara ini dan menempati di sana jika di Kampung Rada Kapal, dan begitu juga Panembahan Kodi ada di Kampung Wendimu sana dekat Paraburoro, Rombororo, Mekar, Kampung Kabota, Kampung Molongge, Kampung Balengger, Kampung Mehang Mata, hingga ke Kampung Adat Ratinggaro. Pemirsa, saat ini telah
sedikit lagi di data ada festival lomba dayung perahu di Muara yang memiliki babat sejarah panjang dari Baniwali hingga disebut dengan suku Kodi. Pero sendiri tempat mukti Kodi di dalam perebutan politik dan kekuasaan maupun dalam hal cinta Inkandila dengan Rabakabah. Rabakabah sendiri adalah Rabakabah sendiri kalau dalam babat penelusuran sejarah bahwa diduga kemungkinan putri daripada Abdurrahman yang disebut Ndarakabah atau dari Pamekasan Madura adalah salah satu pangeran yang mungkin bersama dengan Bendara Saud atau Ndara Saud. Begitu sejarah pemirsa media online melaporkan dari Puarire. Baik, selamat siang Bapak Kadis Perwisata. Terkait hari ini kan ada perlombaan dayung perahu dengan lomba masak. Kira-kira sejauh mana dalam wisata ini dengan pengelolaan pinggir pantai Bahari ini? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Seperti yang kita sudah saksikan tadi, ini memang rintisan. Iya. Kegiatan-kegiatan rintisan, dan kalau kegiatan rintisan itu butuh perjuangan banyak. Banyak hal yang harus dibenahi, banyak kekurangan yang harus dilengkapi, butuh kolaborasi kerjasama semua orang untuk terlibat di dalam acara ini, dan ya tidak sesaat ya perencanaannya harus terencana secara matang sehingga juga menghasilkan event yang matang juga, maksimal hasilnya sehingga semua orang bisa menikmati. Bahwa sekarang ya yang namanya rintisan kita memulai dari nol, dan syukurlah bahwa ada yang sudah sponsori, sudah ada yang memulai. Kita berharap bahwa kedepannya semakin lebih baik lagi. Terkait dengan itu Bapak, perencanaan selama ini mungkin sudah ada strategi-strategi khusus yang dalam hal perencanaan untuk pengelolaan seperti tadi yang dilombakan. Apakah ke depan juga ada, misalnya ini kan hanya dalam satu desa aja Pak? Kita berharap perlombaan yang seperti ini terus dihidupkan, yang dapat melibatkan banyak orang. Harapannya ada perputaran ekonomi di dalam. Kita berharap sehingga tidak hanya satu desa, tetapi sekian banyak desa juga harus melakukan hal yang sama. Nah, mungkin tidak harus bersamaan, tetapi setiap bulan itu adalah masing-masing desa juga melakukan event yang mungkin berbeda dari desa-desa yang lain sesuai dengan potensi masing-masing. Kita berharap seperti itu. Terkait juga ini Bapak, tentang pengelolaan dari BUMDes sendiri, tadi ada lomba masak Bapak. Lomba masak ini mungkin dari Dinas Wisata sendiri sudah ada mitra dengan pihak hotel atau wisata lain? Kreatif, kita berharap memang harapannya tadi Ibu Bupati supaya hasil kuliner dari desa, apakah itu kopi dan lain sebagainya, produk UMKM itu bisa masuk di hotel-hotel di sini. Kita berharap demikian. Mungkin itu aja Bapak Kadis. Nama lengkap Bapak Kadis? Heribertus Dara Hakelul. Heribertus Dara Hakelul. Makasih banyak, selamat sore. Kan ada itu apa tadi? Stiker kecil. Itu apa? Wireless. Ibu Bupati bahasa sudah ini Ibu Bupati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
Yang kami hormati Direktur Jenderal Percepatan. Itu kita sudah melakukan pelatihan kepada kelompok yang ada untuk menghasilkan kurang lebih 20 produk turunan. Jadi dari kopi bisa menghasilkan ya kopi Indo Cafe, seperti ya Sekali lagi terima kasih banyak untuk PT Jasa Raharja Putra untuk bentuk dukungan dan perhatiannya kepada Desa Paragon. Sekali lagi terima kasih, boleh kembali ke tempat. Media online, Ibu Bupati mendapatkan perlombaan dayung perahu di Desa Prokonda. Saat ini sedang babat tim, ada 4 tim yang dayung perahu dengan jauh 200 meter dan disaksikan oleh para penonton dan tim support baik dari Pegadaian, RPBP, Pemkab dan Ibu Bupati serta beberapa tim support. Salah satu yang yakin oleh yel-yel pendukungnya dengan jarak ya 100 meter. Pemirsa media online, bahwa saat ini beberapa tim telah 4 tim telah bertanding dan salah satu kelihatan memenangkan. Ada beberapa yang sudah terguling kembali dan bangkit kembali. Begitu pemirsa media online.